Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Versi putar berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga si botak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 26, 28, dan 30 yang bersumber dari forum Reddit atau website Chubarimoe. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama manga kawan. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Enkun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat, sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di manga Extra 26, 28, dan 30 ini menceritakan asosiasi pahlawan yang mengadakan penilaian anggota dan akan membuat suatu event untuk masyarakat. Di sisi lain, kita diperlihatkan aksi dari Watchdog Man dalam menjaga kedamaian, serta Saitama yang melihat foto-foto King di dalam buku majalah harian. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan markas asosiasi pahlawan. Asosiasi ini didirikan sekitar 3 tahun yang lalu setelah diusulkan dan dibiayai oleh konglomerat Agony. Agony mengucurkan 70% kekayaan pribadinya ke dalam pembangunan fasilitas asosiasi, mulai dari pengadaan tenaga kerja, desain bangunan, serta penyebaran sistem. Meskipun ini adalah organisasi swasta, tapi di dalamnya sudah ada beberapa pengelompokan tugas, seperti agen detektif, keamanan, dan layanan pengiriman pengawal. Kesederhanaan organisasi yang dengan jelas menyatakan keadilan sebagai prinsip pendiriannya, memberikan kontribusi kepada masyarakat, dan menjaga keselamatan publik. Hal itu menarik perhatian masyarakat dan membuat sumbangan kelanjutan organisasi menghasilkan anggaran yang sangat besar. Saat ini, dengan bencana monster yang semakin meningkat, tidak ada orang yang tidak mau memberi mereka dukungan sebagai benteng perlindungan terbesar bagi umat manusia. Saat ini, sebagian besar perusahaan raksasa memberikan sumbangan kepada asosiasi pahlawan, dan sekarang ini memiliki lebih dari 1000 sponsor. Hanya dalam 3 tahun, asosiasi pahlawan telah berkembang dan terus memainkan peran tunggalnya tanpa ada pesaing dalam industri kepahlawanan, termasuk popularitasnya yang terus melonjak dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Di dalam asosiasi saat ini terjadi persaingan cukup sengit untuk maju. Meskipun merupakan organisasi nirlaba, para karyawannya digaji cukup tinggi, dan posisi eksekutif senior di asosiasi pahlawan juga menjadi bukti status sosial seseorang yang tinggi pula. Suatu hari sebuah peristiwa besar akan segera terjadi dan membuat para staf menjadi gempar, yaitu munculnya seorang penilai personal bernama Kausion. Dalam persiapan untuk proyek tertentu, anggota staf akan dinilai berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka masing-masing. Lalu seorang eksekutif akan dipilih untuk promosi khusus. Berdasarkan data sejauh ini, mulai dari generasi muda yang akan membangun fondasi untuk era baru, hingga generasi tua yang akumulasi pengalamannya sangat berharga, mereka telah mempersempit kandidat untuk promosi khusus menjadi 8 orang saja. Dan mulai saat ini, mereka akan melakukan penelitian. Yang pertama ada Mr. McCoy yang saat ini bertugas sebagai direktur di kantor operasi kedua. Berikutnya ada Jin Zuren, sang administrator dalam menguji para pahlawan pro. Lalu ada Busho, petugas penghubung yang berada di kantor operasi 6. Selanjutnya ada Gobridge, kepala bagian kantor penguatan pahlawan junior yang bertugas di divisi senjata. Lalu ada Togeva di divisi penjualan, bagian perencanaan, dan desain perancang aksesoris untuk para pahlawan. Berikutnya ada Exam, wakil kepala divisi bagian pengawasan. Dan terakhir ada staf sisi pula, ketua komite penanggulangan ramalan. Penilai itu menanyai mereka semua secara detail. Ada yang merasa panik, ada juga yang protes, dan ada pula yang merasa senang dengan semua ini. Ketika berbicara banyak hal dengan staf siji, penilai merasa jika kandidat terdepan yang bisa mereka promosikan adalah staf Sekingar yang saat ini memimpin operasi penyelamatan Sandra ke markas asosiasi monster. Menurut penilai, staf itu tampak seperti orang yang ambisius, seperti mencari peluang untuk mendapatkan prestasi. Penilai juga bertanya, bagaimana pendapatnya soal staf tersebut. Staf Shichi memberikan respon yang positif dan memberikan dukungan penuh
Jika staf Sekingar lah yang nanti bertanggung jawab atas proyek yang akan mereka kerjakan setelah ini. Mendengar hal itu, penilai pun memutuskan jika akan memilih staf Sekingar sebagai penanggung jawab dalam proyek besar yang menghasilkan uang asosiasi, yaitu membuatkan debut film movie yang ditayangkan di bioskop sebelum akhir tahun nanti dan dibintangi oleh tim pahlawan idola. Mendengar rencana konyol tersebut membuat staf Shiji begitu kaget. Dia meminta petugas itu untuk menghentikan ini semua. Dia pun segera menyuruh staf Sekingar untuk lari dari kejaran penilai itu, karena menurutnya saat ini asosiasi telah tenggelam ke dalam keabsurdan yang begitu dalam. Setelah melihat kejadian konyol di dalam asosiasi, kita berpindah ke Watchdog Man yang berada di kota Ki. Tidak ada yang aneh di dalam kota tersebut, termasuk hari ini. Kota Ki memiliki jumlah korban kumulatif terendah dari bencana monster yang ada di seluruh penjuru kota. Bahkan saat ini kota tersebut dinobatkan sebagai kota paling aman. Hal itu dikarenakan adanya Watchdog Man yang beroperasi di sekitar Watchdog Plaza yang terletak di pusat kota. Meskipun pahlawan itu hanya diam seperti tidak ada kesibukan, tapi ketika datang invasi serangan monster dari langit maupun dari bawah tanah, pahlawan berkostum anjing itu segera mencium kehadiran mereka semua dan bergegas menghabisi para monster itu di tempat kejadian. Bahkan hanya dalam beberapa menit, dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai 250 km per jam. Ada banyak kasus di mana Watchdog Man tiba di lokasi yang dilaporkan jaraknya puluhan kilometer jauhnya. Tapi tetap saja, kecepatannya dalam meringkus bencana jauh lebih cepat daripada para petugas patroli yang ada di sekitar. Hari itu diperkirakan, monster dengan level bencana iblis telah melancarkan serangan ke pusat kota. Namun hanya dalam waktu 41 detik saja. Setelah bencana itu dikonfirmasi, Watchdog Man kembali datang dan berhasil meringkus si monster dengan begitu cepat. Kejadian itu membuat para staf asosiasi yang berada di kantor cabang kota Ki tidak sempat juga dalam menganalisa monster seperti apa yang muncul. Alhasil seperti biasa, tidak ada yang aneh di kota Ki, termasuk hari ini pula, karena telah dilindungi oleh Watchdog Man seorang. Selain itu, kekuatan yang sebenarnya dimiliki oleh pahlawan tersebut sampai detik ini juga masih belum bisa dikonfirmasi secara rinci. Setelah melihat kondisi kota Ki yang begitu damai, kita berpindah lagi. Kali ini ke Saitama yang sedang berada di dalam sebuah perpustakaan kota. Saat itu ketika sedang berjalan melihat-lihat buku yang mau dia baca, si botak melihat foto dari King yang telah menjadi cover dalam perilisan majalah hari ini. Sontak saja Saitama pun jadi kepo dan melihat isi dari buku majalah tersebut. Namun ternyata seluruh isi dari buku majalah itu hanyalah menampilkan foto dari King yang mengenakan berbagai macam pakaian trendy dan melakukan banyak pose sembari memberikan kata-kata mutiaranya. Saitama sendiri membaca semua kata-kata tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah selesai membaca semua isi majalah itu, membuat si botak jadi merasa sebel sendiri guys. Kayaknya Saitama seperti nggak terima gitu nih guys dengan ungkapan yang King sampaikan di dalam majalah tersebut. Karena seperti biasa, omongan dari King terlalu karismatik. Padahal seperti yang kita tahu, pahlawan kelas S itu tidak memiliki kemampuan sama sekali, kecuali suara degupan King Engine-nya saja yang bisa membuat nyali lawannya jadi ciut. Dan akhirnya cerita manga One Punch Man Extra 26, 28, dan 30 telah usai. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata Extra 26, 28, dan 30 yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama yang merasa jengkel sendiri setelah melihat foto-foto dari King yang ada di dalam buku majalah harian. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review extra chapter selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.